apapun itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampang kita. Allah tidak melihat wajah kita. Allah tidak melihat rupawan kita, cantiknya kita. Allah tidak lihat ini untuk orang itu mendapat predikat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan andai kata Allah melihat wajah manusia untuk masuk ke dalam surga. Allah lihat wajah-wajah yang cantik. Allah lihat wajah-wajah yang tampan dan sebagainya. Saya yakin orang-orang yang mukanya enggak cakep, sedihnya begitu sangat luar biasa. Tapi Allah tidak melihat itu. Dan Allah tidak melihat harta yang kita punya. Ini bukan menjadi jaminan dia bisa mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Hati kita kudu bersih. Hati kita tidak ada rasa dendam, tidak ada iri, tidak ada ria, apalagi ada yang dalam hati kita syirik, na'udzubillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu jelas pada zaman baginda Rasul, orang nyembah jelas-jelas menyembah patung, adalah tahu zaman dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang, bukan hanya patung-patung yang dijadikan sesembahan, bisa jadi harta yang dijadikan sesembahan, jabatan yang dijadikan Tuhan, pangkat yang dijadikan Tuhan. Terkadang orang lebih takut sama bosnya dibandingkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sholat, tapi karena kondisi rapat, nggak enak sama bos, akhirnya sholatnya lewat. Dia tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dia kepada Allah. Apapun bisa menjadi musyrik kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke pohon-pohon yang besar. Kita minta kepada pohon-pohon yang besar. Kita datang kepada kuburan-kuburan. Kita minta kepada kuburan-kuburan. Bahkan itu tidak memberikan manfaat apapun. Dan ini bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada saat dia mau menyium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Hai batu, kau tidak ada manfaatnya apa-apa. Aku tidak akan menciummu jikalau aku tidak melihat Rasul mencium engkau, wahai batu." Allahu Akbar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya hati kudu bersih. Lebih-lebih kita berada di padang Arafah, Al-Hajju Arafah. Haji ini ada di sini. Padahal hati kita masih kotor dengan sifat ria. Padahal hati kita masih kotor dengan sifat sombong. Padahal hati kita kotor masih sifat-sifat yang sebagainya yang tidak sesuai dengan aturan yang dibawa oleh baginda Rasul. Maka kita tidak yakin Allah akan memberikan keberkahan pada ibadah haji yang kita punya. Oleh karena itu hatinya kudu bersih. Allah akan lihat keimanan kita. Allah akan lihat hati yang kita punya. Allah akan lihat hati. Kemudian apa? Wa amalikum, dan amal ibadah kamu yang akan Allah lihat nanti pada akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala manusia meninggal dunia, yatba'ul mayyit salah satu." Kata Rasul, apabila manusia meninggal dunia, dia akan diiring dengan 3 hal. Kita yakin bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan Imam Ghazali, Hujatul Islam Imam Ghazali mengatakan bahwa apa yang paling dekat dengan kita? Dia bertanya kepada muridnya, tapi muridnya tidak ada bisa yang menjawab. Kata Hujatul Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sekarang tidak ada yang bisa dijamin kita akan hidup selama-lamanya. Semua manusia